ucapkan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya untuk seluruh majelis jemaat, terlebih khusus yang mutabir Bapak Pendeta yang memimpin ibadah pengebumian sebentar ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Desa, Bapak Ridho, mewakili keluarga untuk memberi kesempatan untuk kami memimpin ibadah dalam ibadah pengebumian almarhum Bapak Hengkuala pada siang hari ini. Selamat siang, salam. Shalom. Saudara-saudara sidang penghiburan yang kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum saya masuk di dalam ibadah ini, saya perlu menyampaikan informasi sehubungan dengan koordinasi kami gereja dengan keluarga, bahwa ibadah ini kita langsungkan meskipun beberapa saudara keluarga tidak bersama-sama dengan kita, karena kesepakatannya sebentar setelah keluarga anak saudara yang dinantikan ada, baru kubur ini akan dibuka, baru jenazah akan dimasukkan, sehingga mereka dapat mengikuti bahwa jenazah masih ada, masih keluarga menanti mereka. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita masuk di dalam ibadah dan memulainya. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 242 bait 1. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kini dan selamanya. Kita akan masuk dalam saat teduh untuk kita menaikkan doa pribadi. Karena itu marilah kita masuk dalam saat teduh. Angkatlah doa masing-masing kita di hadapan hadirat Tuhan, dan untuk kita menerima salam dari Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Ibadah pemakaman kekasih Tuhan almarhum Bapak Hengkuala saat ini kiranya berlangsung dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya atas saudara-saudara sekalian. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sabda Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah saat ini dari kitab atau surat Yakobus pasal 5 ayat 11 bagian B. Yakobus pasal 5 ayat 11b, demikian sabda Tuhan. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Demikian nas pembimbing ini, dan mari kita menyambutnya dengan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 308 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 308 bait 1 dan 2. Tuhan Kau kekal Raja hati kami, dan kata-kata selanjutnya. Agar bertekun sampai akhirnya, di terang mata kami pandang Tuhan. Kita akan masuk di dalam pemberitaan sabda Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa, kita memohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Dalam perendahan diri kami saat ini ya Tuhan,
dalam duka yang kami hadapi bersama. Di hari di mana kami akan menghantar jenazah kekasih kami, almarhum Bapak Keong Kuala, ke kubur, ke tempat yang sudah disediakan. Kami melandasinya dengan kami beribadah bersama. Dan kami bersama-sama akan membaca, merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan hadir melingkupi kami semua. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang mengganggu akan konsentrasi kami, untuk kami mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengar, kami renungkan, boleh menjadi bagian bagi kami semua. Dan hamba-Mu yang saat ini Tuhan percayakan untuk memberitakan sabda-Mu, hamba-Mu ini manusia yang terbatas, bahkan tidak layak. Mari Tuhan layakkan hamba-Mu ini, dan kiranya Roh Kudus yang berbicara, sehingga kami semua diberkati oleh sabda-Mu. Mari Tuhan datang dan berfirman-Lah. Dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya pilih bagian sabda Tuhan dari kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub pasal 1 ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya, kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikian sabda Tuhan. Kiranya kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rindu kebenaran sabda Tuhan. Tidak bosan-bosan untuk mendengar, merenungkan sabda Tuhan, sehingga kita akan disebut anak-anak Tuhan yang berbahagia, meskipun dalam keadaan apapun, termasuk duka seperti ini. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang Ayub ini seringkali dihotbahkan, seringkali dikisahkan, terutama saat peristiwa-peristiwa duka. Ini karena Ayub merupakan sosok yang menjadi teladan bagi orang percaya di saat menghadapi satu peristiwa gumul yang berat, termasuk saat menghadapi duka. Saya menyegarkan kembali kepada kita cerita ini. Dalam izinan Tuhan, Ayub mendapatkan sebuah pergumulan, di mana pergumulan yang cukup berat, bahkan kalau kita bayangkan berat sekali. Karena beruntun peristiwa-peristiwa bencana yang ia hadapi. Kisahnya saat anak-anaknya sedang bersenang-senang, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan sedang kumpul di satu rumah. Mereka di sana sedang berpesta di rumah saudara mereka yang paling sulung. Ayub tinggal saja di rumah yang berbeda. Tiba-tiba ada seorang yang berlari cepat datang kepadanya dan memberi laporan. Tuan, kenapa? Tuan, pada waktu keledai sedang makan rumput dan sapi-sapi sedang dipakai untuk membajak, tiba-tiba datang orang dari Sheba. Mereka merampas sapi-sapi dan keledai itu, dan para penjaga yang ada di sana mereka bunuh. Saya saja yang selamat. Belum habis ini orang sampaikan berita, muncul lagi satu orang lari cepat-cepat. Tuan, kenapa? Aduh Tuan, sementara kami jaga ini kambing domba, tiba-tiba kilat datang
dan hantam semua, kasih mati ini kambing domba, termasuk saya punya kawan-kawan penjaga. Saya saja yang selamat. Belum selesai juga, tiba-tiba sudah ada satu lagi yang muncul. Lapor lagi yang ketiga, Tuan, ada perampok datang. Mereka orang-orang dari Kasdim. Mereka merampok unta-unta yang dijaga. Dan bahkan penjaga-penjaga mereka bunuh. Saya saja yang selamat. Ini laporan yang ketiga. Belum selesai juga ini orang kasih laporan. Satu datang lagi. Kenapa lagi Ayub bilang? Dan ini berita yang paling tragis. Tuan, sedang Tuan punya anak-anak laki-laki dan perempuan, mereka sedang berpesta di saudaranya mereka yang paling sulung. Angin kencang dari 4 penjuru datang dan merobohkan rumah tempat mereka sedang ada di dalam dan bersenang-senang. Dan mereka mati semua. Dan orang-orang lain juga, pelayan-pelayan di dalam mati. Hanya saya saja yang selamat dan saya bawa berita ini. Ayub langsung berdiri. Dia langsung koyakkan pakaiannya. Dia langsung ambil pisau cukur dan cukur rambutnya. Dan kemudian dia ke Horu Karadak di hadapan Tuhan. Dia bersujud dan dia katakan firman Tuhan yang saya baca tadi. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Wah, Bapak Mama, kalau kita yang hadapi itu itu mungkin sudah lama kita tidak maki, tapi bisa yang keluar itu kita maki. Betul. Ini luar biasa ini peristiwa. Bahkan kalau saya langsung pingsan. Artinya kalimat-kalimat dan pikiran-pikiran protes kepada Tuhan pasti akan muncul. Tuhan, apa memang, kenapa saya hadapi yang begini? Tapi mari kita lihat kalimat Ayub yang luar biasa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Maksud dia, kalau memang Tuhan ambil susah saya sekarang, silakan ambil sudah. Segala sesuatu yang Tuhan ambil itu memang saya tidak punya memang. Karena sejak saya keluar dari kandungan, apa yang saya bawa? Tidak ada emas yang tergantung di leher. Tidak ada uang yang tiba-tiba saya keluar, uang juga keluar. Saya datang dengan kosong. Kalaupun saat ini karena peristiwa yang saya harus mati, biar sudah Tuhan, tidak apa-apa. Saya kembali juga dengan kosong. Tapi kalau saya pun tetap hidup, segala sesuatu yang Tuhan ambil, karena memang dari awal saya tidak bawa memang. Itu satu kesadaran diri yang luar biasa. Dan sebagai orang beriman memang sulit untuk kita seperti ini. Tetapi kita belajar bagaimana seharusnya melihat satu peristiwa dalam kacamata iman. Tuhan yang memberi. Apa yang selama itu dimiliki oleh Ayub, Tuhan yang beri. Artinya di sini kalau dia datang dan tidak ada apa-apa, maka segala sesuatu yang dia miliki, bisnisnya, kekayaannya, anak-anaknya, harta apapun yang ia miliki itu adalah anugerah. Segala hal Ayub rasakan, Ayub nikmati. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan yang memberi. Yang kedua, selain anugerah, maka apa yang dimiliki oleh Ayub, Ayub menyadari bahwa itu adalah titipan. Kalau titipan berarti sementara. Kapan itu yang titip mau ambil, itu dia punya hak. Karena itu hal yang berikut berbicara tentang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu kedaulatan Tuhan.
hak istimewanya Tuhan, tidak ada yang bisa ganggu gugat. Meskipun tentu sebagai manusia, segala sesuatu ada memang anugerah Tuhan. Segala sesuatu ada memang dititip oleh Tuhan. Segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tetapi kan Ayub berusaha, Ayub berjuang, dan disinilah kekasih-kekasih Tuhan yang seringkali melekat dalam diri manusia. Tinggal pilihannya. Kalau sesuatu itu kita berjuang dan kita merasa hak penuh ada pada diri kita, maka kita sulit untuk melepaskan dan kita merasa bahwa Tuhan salah di saat Tuhan mengambilnya. Tapi kalau yang lebih besar bahwa segala sesuatu dari Tuhan dan Tuhan berhak untuk mengambilnya kembali, maka kita tunduk meskipun ada kecewa, meskipun ada sedih. Tetapi jangan sampai putus asa. Karena Ayub di sini dia tidak putus asa. Bahkan saat istrinya pun mengejek dia, dia katakan engkau pergi lebih baik. Artinya di sini dia tidak mau segala sesuatu mengganggu prinsip imannya. Kenapa dia percaya Tuhan? Dan kenapa dia harus menghadapi pergumulan? Dia telah merenungkan secara mendalam secara iman. Memang ada kesedihan dan pastilah ada duka yang mendalam karena kepergian suami, karena kepergian sosok ayah yang baik, karena kepergian Bapak Lucy. Tapi tentu ini adalah anugerah Tuhan. Amal Lucy adalah pemberian titipan Tuhan dalam keluarga, dan Tuhan berdaulat di saat Tuhan mau mengambilnya kembali. Yang perlu disyukuri, Tuhan pernah memberinya menjadi bagian dalam kehidupan Mama Lucy sekeluarga dan kita semua. Dan yang tidak untuk disesali, karena sepanjang ia ada bersama, kita menikmati kasih dalam Tuhan. Kalau sampai ia tidak dipedulikan, ia dibiarkan menderita sekarat, itu ada penyesalan. Tapi saya mengikuti dengan baik bagaimana Mama Lucy merawat dengan air mata, bagaimana Rengu berupaya untuk terus melihat orang tua kekasih, bagaimana Lucy, Shirley, meskipun mereka jauh, mereka masih datang saat orang tua sakit. Bahkan apa yang dibutuhkan orang tua ini sepanjang ia mengalami sakit, mereka kirim dari sana. Saya ikuti semua. Karena itu tidak ada penyesalan. Yang ada seperti kalimat ini, Tuhan yang telah memberi suami, ayah, bapa, mantu di dalam kehidupan keluarga. Kami sudah mengurusnya dengan baik. Kami telah melakukan apa yang harus kami lakukan sepanjang Tuhan menitipkan dia, menganugerahkan ia dalam keluarga. Ia telah pergi. Tidak ada cara dan tidak boleh untuk menahan orang yang sudah pergi. Kenapa? Karena dia sudah bahagia. Kalau dia sudah bahagia, buat apa lagi kita turun kembali dalam dunia yang penuh sengsara? Justru kita sekarang yang hidup ini, yang urus ini, yang mengalami pergumulan berat. Dan untuk jalan hidup selanjutnya kita yang bergumul. Kalau begitu kekasih-kekasih Tuhan, biarlah sebagaimana Ayub, memang dihadapi pergumulan, tetapi imannya tetap teguh kepada Tuhan. Dia tetap berupaya untuk memuliakan Tuhan, bukan kata-kata yang protes kepada Tuhan. Karena ia percaya semuanya ada maksud Tuhan. Kita tahu akhir cerita Ayub, Tuhan mengembalikan berkali lipat dalam hidupnya, berkelimpahan dalam hidupnya, yang telah diambil kembali, diberikan secara luar biasa.
Kita tidak tahu berkat apa yang Tuhan sediakan ke depan untuk keluarga ini, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik. Apalagi bagi seorang janda, Tuhan akan memelihara secara luar biasa, kan itu janji firman-Nya. Dan bagi kita semua, saudara bersaudara, terkhususnya Taperaing, yang selalu ada mendoakan, yang selalu ada menjenguk, tidak ada penyesalan. Yang kita katakan, terpujilah nama Tuhan. Dan yang terakhir, supaya benar-benar Tuhan dimuliakan, jalanilah proses pemakaman ini dengan baik sampai pada kita berpisah. Biarlah semua berjalan dengan baik, karena lewat ini kita mau menyatakan kita saudara. Ikatan persekutuan yang tidak mungkin terlepas sampai kapanpun, dan mau menyatakan disitulah kita memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, saya ajak kita menyanyi Kidung Jemaat 388, Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dan kata-kata selanjutnya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Kita satu dalam doa, saat kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur, di mana kami telah bersama-sama menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebagaimana Ayub dalam gumulnya, tetapi ia tetap naikkan pujian di hadapan hadirat Tuhan, karena ia percaya bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidupnya. Dan terimalah puji-pujian yang telah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, Allah kami yang bertata di atas puji-pujian, yang layak menerima puji-pujian dari kami manusia ciptaan. Dan kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu memberi kekuatan dan penghiburan bagi kami, untuk kami tetap menjalani hidup meskipun dalam gumul-gumul hidup yang ada. Tapi secara iman kami memandangnya, dengan kami mengarahkan hidup kami kepada Tuhan yang berdaulat atas hidup ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami belajar dari firman. Dan saat ini kami tetap terus menopang keluarga kami. Kami doakan Mama Lucy. Kami percaya bahwa Tuhan yang telah berjanji akan bersama-sama dengan janda, tetap melindungi mereka, tetap menaungi mereka. Kami percaya perhatian Tuhan secara khusus tertuju kepada kekasih kami, Mama Lucy. Dan kami percaya Tuhan memberkati anak-anaknya, anak mantu dan cucunya. Tuhan terus memberkati Rengu dan keluarganya, memberkati Lucy dan keluarganya, memberkati Shirley dan keluarganya, memberkati semua anak-anak Tuhan yang menjadi bagian di dalam keluarga. Kami mendoakan untuk kekasih kami Musa, Kobus, Bapak Airin sekeluarga, Bapak Deli sekeluarga, Bapak Rido sekeluarga, dan semua yang tidak kami sebutkan. Tetapi mereka menjadi bagian yang saling menopang, saling menguatkan, sehingga di dalam proses duka yang dihadapi ini, kerjasama saudara bersaudara, bergandengan tangan untuk mengurus jenazah almarhum kekasih sebagai penghargaan, sudah boleh berjalan sampai pada hari pemakaman ini. Segala cinta kasih, kesatuan, dan berbagai pengorbanan, kami percaya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan.
Tuhan terus melimpahkan berkat dan memberkati keluarga. Dan kami mendoakan untuk saudara bersaudara, baik Loka, Damang, maupun keluarga yang lain yang hadir bersama-sama. Keterlibatan mereka sebagai bentuk cinta, kasih, perhatian mereka untuk saling menghibur, menguatkan, memberkati kebersamaan kami. Bahkan saudara bersaudara sebentar juga akan datang. Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini sebagai rasa ungkapan syukur dan juga harapan keluarga mereka taruh lewat persembahan. Bahkan kami yang memberinya, mari Tuhan berkati. Biarlah menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, sebentar setelah keluarga membuka pintu kubur atau tutup kubur ini, dan sebentar setelah jenazah diusung dan ditempatkan, sebagaimana tubuh manusia adalah tubuh yang fana, sebagaimana tubuh manusia diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Dari debu akan kembali menjadi debu. Tetapi kita percaya bahwa saat Yesus datang kedua kalinya, maka tubuh yang fana itu akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Maka kita akan bersama-sama dengan semua orang percaya. Dan saat ini tentu nafas, roh, jiwa dari kekasih kita kembali kepada Tuhan, kembali ke pangkuan Tuhan. Dan itulah iman Kristiani kita. Karena itu mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, kita menyatakan pengakuan iman percaya kita lewat pengakuan iman Rasuli dan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, angkatlah hati kita di hadapan hadirat Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang menghibur dan menguatkan akan melingkupi hati pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus beserta saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Menutup serangkaian ibadah ini saya ajak kita menyanyi pujian Napagagu. Baku tomat taunga amagu. Demikian ibadah kita, dan sebelum saya mengembalikan mic ini kepada Bapak Rido, saya perlu menyampaikan kepada Mama Lucy. Mama Lucy, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan engkau. Semua kami mengasihimu sebagai bagian dari Tuhan yang memberi kasih kepada kami untuk memperhatikan. Terkhususnya untuk Rengu, jangan sakiti hati Mama Lucy. Karena memperhatikan orang tua sebagai janda itu membawa berkat besar dalam hidup. Begitupun Omi Lucy yang sudah ada bersama kita dengan suami, meskipun nanti kalian jauh dari mama.
doakan terus untuk mama. Begitupun Shirley dan suami. Karena doa orang benar itu besar kuasa. Dan tentu ibu kalian tidak akan pernah lupa untuk mendoakan kalian. Jaga dia dengan baik. Ini saja pesan saya sebagai gembala. Terima kasih untuk kita semua yang sudah mengikuti jalannya ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Saya kembalikan.